مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita, Ustaz Haji Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya untuk terus membimbing kita semuanya. TKI Istiqomah dan beserta jajarannya, mudah-mudahan terus senantiasa sehat walafiat dan istiqomah serta amanah dalam mengemban tugasnya, serta para jamaah sekalian, dari Bapak para haji, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para jamaah sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingganya kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala jeripaya usaha kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dicatat sebagai pahala di sisi Allah yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, juga seluruh umatnya termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaatul udzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumihi wa bi usairi ibadillahi sholihin ila anqal. Kemarin kita sudah membahas tentang tahiyat yang posisi duduk ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir ya, atau duduk iftiras dan duduk tawarruk ya. Kalau duduk iftiras itu duduk ketika di rakaat yang kedua. Kalau duduk tawarruk yaitu duduk di saat yang terakhir. Makanya posisi kaki pun berbeda ketika di rakaat kedua dan rakaat yang terakhir, posisi menekuknya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Walau wada'al yumna, dan jikalau meletakkan yang kanan ya, ala ghairu rukbati, pada selain lutut, yushiru, maka ayusanmu yusiru, disunahkan memberikan isyarat isab babatiha ya, dengan atamannya jari tunjuknya, hina idin, pada saat lafaz illallah. Jadi ketika kita duduk iftiras maupun duduk tawarruk itu ketika ketika kita tahiyat, ketika asyhadu an la ilaha illallah itu
disunahkan untuk memberikan isyarat gini, ya, isyarat seperti ini. Jadi ini terus berdiri, ya, meskipun dalam hal ini ada perbedaan pendapat, ya, bagi yang bukan NU biasanya tahiyat ini sudah dari awal begitu, at-tahiyatu, dia sudah langsung begini. Tapi itu nggak apa-apa, ini kan khilafiyah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan biasanya asyhadu an la, baru begini, ya kan? Itu isyarat ini sebagai fondasi tauhid yang kuat bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah. Ini terus berdiri sampai kita selesai, kemudian mau salam atau mau melanjutkan rakaat berikutnya. Jadi begitu sudah illallah, jangan kemudian mundur begini, tetapnya terus, ya, dikencengin gitu. Karena kemarin sudah kita bahas kalau ini menunjukkan tentang kelamin, ya, isyarat kelamin di tangan. Nah ini menunjukkan tentang tauhid, ya, tentang bahwa hanya Allah. Makanya sumpah pun sumpah pasti begitu, ya, pasti ini tauhid sebenarnya, untuk menguatkan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang memberikan kita keamanan, kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan seluruhnya, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isyarat ini harus terus berdiri, ya, jangan sampai mengendor, kecuali kalau kita sudah sampai, ya, bil alamina innaka hamidum majid, kemudian salam boleh kemudian diturunkan. Wala yusannu, dan tidak disunahkan rofuha, mengangkat jari, ya, telunjuk tadi, kharijas sholati, di luar sholat, inda illallah, ketika sampai pada lafaz illallah. Kalau selain pas lagi tahiyat, ya nggak boleh lagi berdiri kemudian tangannya gini misalnya, ini nggak boleh, ya. Jadi mengacukan ini ketika pas tahiyat dan ketika lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa sunnah, dan disunahkan nadharu ilaiha, ay qasrun nadhari ilal masabbati halal. Bahkan disunahkan ketika kita asyhadu an la, itu kita melihat sebentar, melihat jari kita, asyhadu an la ilaha illallah. Di sini qasrun nadhari, meskipun melihatnya hanya sedikit atau sebentar, ya, seperti itu, ya. Pertama pas ketika awal asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu kita fokus ke arah, ya, tempat sujud kita, lanjutkan. Ilal musabbahati hala rabbiha, kepada jari telunjuk ketika diangkat, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Dan setelah itu wa asyhadu anna rasulullah, silakan. Walau masturatun binahwi kumin, meskipun ketika kita mengangkat jari kita ini ketutup sama baju kita yang kedodoran ininya, lengannya, jadi ketutup, tetap aja kita disunahkan harus tetap melihat, meskipun jari ini mungkin tertutup dengan kain lengan yang terlalu panjang, tetap kita disunahkan melihat dulu, seperti itu, ya. Kama qala syekhuna, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita. Wadalisa asroha, dan rukun sholat yang ke-13 adalah taslimatul ula, yaitu salam yang pertama, assalamualaikum, salam yang pertama. Wa aqalluha, sedikit-dikitnya ucapan salam sebagai tanda berakhir bahwa sholat kita selesai, paling tidak assalamualaikum, assalamualaikum, paling pendek assalamualaikum. Littibai, karena mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu, dan dihukumi makruh lafaz assalamualaikum diganti dengan alaikumussalam. Artinya mendahulukan khobarnya daripada mubtadanya. Assalam itu kan mubtada, ya, khobarnya adalah alaikum. Ini nggak boleh dirubah.
assalamualaikum diubah jadi alaikumus. Ini nggak boleh. Wala yuji'u, dan tidak cukup ya salamun alaikum, alnya dibuang, tadinya assalamualaikum jadi salamun alaikum, membuang lam samsiahnya, nggak bisa ya. Bintang kiri dengan menakirohkan lafaz salamun menjadi isim nakiroh, harusnya kan isim ma'rifat. Assalamualaikum, assalamu karena kemasukan al-ta'rif menjadi isim ma'rifat. Kalau dibuang asanya berarti menjadi nakiroh itu, ini nggak boleh. Wala sama salamullah, atau diganti assalamualaikum jadi salamullah, nggak bisa juga. Au salami alaikum, nggak bisa. Seandainya ini dilakukan ya, mengganti assalamualaikum dengan salamun alaikum atau alaikumsalam dan lain sebagainya, bal tabtulu, maka menjadi batal as-sholatu, sholatnya. In ta'ammada, jika ia sengaja merubah kalimat assalamualaikum jadi diganti dengan alaikumussalam dan lain sebagainya. Wa alima, dan dia tahu bahwa ucapan salam itu assalamualaikum bukan alaikumussalam, maka sholatnya menjadi batal, karena lafaz assalamualaikumnya termasuk rukun sholat yang ke-13. Bisa dipahami Pak? Kama bisyari irsyad di Syekhina, sebagaimana dijelaskan dalam syarah kitab al-irsyad di Syekhina ya, bagi guru kita ya, pengarang kitab al-irsyad. Wasunnah, dan disunahkan taslimatun saniyatun, salam yang kedua ya. Jadi yang rukunnya adalah salam yang pertama assalamualaikum, sedangkan assalamualaikum yang kedua adalah sunnah gitu ya. Wa intarogaha imamuhu, walaupun imamnya itu meninggalkan salam yang kedua, imamnya misalnya baru assalamualaikum gitu, asal yang keduanya dia tidak sempat melakukan karena adanya suatu hal, karena mungkin udah mau kentut jadi hanya salam yang keduanya tidak diucapkan, ini nggak apa-apa karena sunnah. Yang wajibnya adalah salam yang pertama. Watahrumu, dan haram ya. In arodo, jika ini terjadi ya, in arodo, jika terjadi pertentangan ba'dal ula, setelah salam yang pertama, munafin, karena adanya hal-hal yang menafikan keabsahan salam yang kedua. Tadi contohnya karena imam sudah keburu kentut untuk mengucapkan salam yang kedua, akhirnya nggak sampai, baru assalam, terus dia merasa udah kentut misalnya, udah ditantang, nggak bisa. Ini sama sekali tidak membatalkan sholatnya. Pernah nggak terjadi kayak begini? Lagi sholat sendirian, kemudian nahan kentut sebenarnya, akhirnya pas nggak sanggup menahannya, di salam yang keduanya akhirnya terpaksa dilepas misalnya, walaupun bunyinya sedikit. Ini nggak apa-apa. Yang penting salam yang pertama sudah sempurna, assalamualaikum. Dengan salam yang keduanya mungkin keburu kentut ya silakan. Ya. Kalau berjamaah ya tinggal diumpet-umpetin aja suara, jangan sampai bunyi, ya jangan sampai makmum dengar. Ya. Nanti ini jadi masalah. Ya. Kahadasin, nah ini seperti hadas, nahan hadas tadi, nahan kentut. Wa khuruji waktu Jumatin, dan telah selesainya waktu Jumat. Wajudi arin satrotin, dan adanya penutup aurat bagi orang yang sholatnya telanjang. Begitu dia sholatnya telanjang ya, mungkin ada bagian yang terbuka auratnya, dan itu karena terpaksa nggak ada kain lagi kecuali sholat dengan kain yang seadanya. Maka ketika di salam kedua keburu melorot itu kain yang menutupin auratnya, ya itu nggak apa-apa. Salam yang keduanya terlanjur tidak diucapkan, ini tidak membatalkan sholatnya. Ini ada kisah sahabat yang ketika sholat begitu assalamualaikum langsung salam pret ya, salam langsung pergi ya. Ternyata telah
Terus ya Rasulullah, kenapa kamu di sholat salam selesai langsung pergi? Kenapa? Karena baju yang saya pakai untuk sholat mau bergantian dengan istri saya. Istri saya di rumah telanjang, kan hanya ini yang saya miliki. Ya, akhirnya sahabat ini minta didoakan oleh Rasulullah supaya diberkahkan rezekinya atau diberi berlipat. Akhirnya didoain Rasulullah. Awalnya dikasih sepasang kambing ya. Akhirnya kambingnya itu dirawat terus berkembang biak sampai akhirnya malah jadi lupa nggak sholat ya. Akhirnya Rasulullah begitu melihat ini mana sih ini sahabat ini, ternyata ketika ditanyakan dia udah sibuk ya Rasulullah dengan kambingnya begitu banyak gitu. Ya dia mengelola sendiri, nggak ada yang disuruh ya. Jadi mengelola kambingnya sendiri ya. Akhirnya sholatnya malah jadi berantakan. Bahkan di penghujungnya begitu kambingnya sudah mencapai nisab, batas nisab, yaitu 40 ekor lebih. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat sampaikan kepada si sahabat tadi untuk membayar zakat ya, zakat dari hasil binatang ternaknya. Tapi jawabannya malah ya meremehkan intrusi dari Rasulullah ya. Akhirnya ya dilaknat lagi lah ya, jadi orang miskin lagi ya. Ini adalah sebuah ibrah, pelajaran. Kalau kita sudah diberikan kelebihan harta dan sudah mencapai nisab, maka ada kewajiban yang harus dikeluarkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayusanu dan disunahkan ayyukrina kullan, untuk membarengkan atau mengiringi atau menyertai kullan tiap-tiap binatas limata ini, dari tiap-tiap ucapan salam ya, ditambah dengan birahmatillah, artinya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kan paling sedikitnya assalamualaikum, tapi ini boleh ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ai ma'ha, yakni besertaan dengan ketika assalamualaikum ditambah dengan rahmatullah. Duna wa barakatihi, tanpa menambahkan dapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa menambah wabarakatuh. Alal mangkul, atas pendapat yang dinukil ya, fi ghairil janazati, selain pada sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah imamnya itu ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah itu memang diharuskan menambah wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selain sholat jenazah paling apa namanya, paling ya sederhana ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Laki ini ikhtiro, akan tetapi ada pendapat yang dipilih. Nadbuha, menghukumi sunnah tentang menambah wabarakatuh disubutiha, karena adanya ketetapan ya. Min iddati turukin, sebab adanya hadis dari beberapa riwayat. Dalam beberapa riwayat ternyata ada yang menambahkan sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun ini bukan sholat jenazah. Makanya saya pernah mendengar ada imam yang ketika dia salam sampai sempurna salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua-duanya betul, ada riwayatnya, ada dalilnya. Wa ma'al tifatin fihima, dan beserta dengan menoleh fihima di dua salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Ininya nggak dibelokkan ke sini, nggak dibelokkan ke sini. Ya. Ini harus. Mengapa demikian? Nah ini nanti. Mengapa demikian kita harus menoleh ketika melakukan salam?
Ini ternyata ada penjelasannya. Hatta yaro, sehingga terlihat khodahul aiman, pipinya yang kanan, ya. Fil ula, pada salam yang pertama, wal aisaro, dan pipi yang kiri, bisa niati pada salam yang, artinya ketika kita salam ke sana, ya, orang yang di samping kita itu saling melihat pipi kita, gitu ya. Tambihun, ya, adanya penjelasan di sini, ya. Yusanu, disunahkan likulli minal imami, bagi tiap-tiap imam, wal ma'mumi, dan makmum, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian, ayyan wiyas salama, agar meniatkan salam ketika salam itu, alaman iltafata, bagi orang yang menoleh, wa ilaihi, kepadanya, mimman, dari orang, an yaminihi, dari sisi kanannya, bitaslimatil ula, pada salam yang pertama, wa'an yasari bitaslimatis saniyah. Artinya gini, jadi ketika kita menoleh assalamualaikum, ternyata manfaatnya saling mendoakan. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kamu. Ini yang balas, yang kita toleh duluan, pas kita nyalek ke sini, dianya juga doain kita ke sini, gitu. Jadi adanya saling mendoakan ketika kita mengucapkan salam, ya, ke kiri dan ke kanan, yaitu kepada orang yang ada di kanan kita maupun pada orang yang ada di sebelah kiri kita, saling mendoakan. Min malaikatin, yakni dari malaikat ikut mensalamkan kita, ya, cuma bentuknya nggak kelihatan saja. Wa mu'mini, dan orang-orang mukmin, insi wal jin, dari bangsa manusia dan bangsa jin. Ini saling memberikan salam, ya. Apalagi sholat subuh tadi, ya, kita diaminin, kita disaksikan oleh malaikat karena pergantian shift, ya, petugasan para malaikat. Bi ayatihi ma syaa, dengan salam manapun, alaman warfau wa amamahu, baik pada orang yang ada di belakang kita maupun yang ada di depan kita. Wabil ula abdul, sedangkan salam yang pertama itu lebih mudah. Makanya saya masih ingat keterangan guru saya, ya, Haji Rabib, ya, beliau murid kesayangan Mbak Maimun dan kesayangan Sayyid Alawi Al-Maliki ketika di Mekah. Beliau itu mengatakan bahwa orang yang ketika sholatnya posisi di kanan itu paling bagus, karena akan mendapatkan salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua tadi apa hukumnya? Sunnah. Sedangkan salam yang pertama itu kan rukun. Makanya orang yang ketika dia posisi sholat kemudian dia memposisikan di arah kanan, itu orang yang paling bagus karena mendapatkan salam yang wajib dari imam. Sedangkan yang ke kiri itu yang sunnah. Ini tambahan saja, ditambah sebagai peringatan. Kalau memang ketika kita sholat kemudian baris sop pertama masih isi kosong, di sini masih kosong, belum penuh, pilih posisi yang lebih kanan, jangan yang ke kiri, karena yang di kanan itu akan mendapatkan salam yang pertama, baik dari bangsa malaikat, ya, maupun dari sejenis manusia dan jin. Ini tambahan ini. Walil makmumi, dan bagi makmum, ayyan wiya, agar dia niat ar-rodda, untuk mengembalikan alal imam, terhadap imam. Ketika imam mengucapkan assalam kepada makmumnya, ya, maka makmum pun harus, ya, membalikan lagi salamnya untuk imam. Seperti itu. Harus diniatkan. Saya akan balik salam kepada imam karena imam tadi sudah menyalamkan saya. Bi'ayis salamaihi sya'a, ya, dengan salam manapun. Ingkana khalfahu, jika posisi makmum khalfahu ada di belakang imam. Wa bisaniyati, dan salam yang kedua, ingkana, jika posisi makmum an yaminihi ada di posisi kanan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti salam yang keduanya si makmum ini diniatkan untuk
mengembalikan salam kepada imam seperti itu. Wabil ula, dan salam yang pertama ingkana an yasarihi, jika posisi makmum ada di sebelah ya kiri imam. Wa yusanu, dan disunahkan ayatiyah agar berniat ba'dul makmumaini, di antara supaya sebagian dari makmum ar-roda ala ba'din, untuk mengembalikan salam kepada sebagian yang lain. Artinya ketika kita berjejer dengan makmum yang lain, itu saling meniatkan mendoakan salam sejahtera untuk kalian, salam sejahtera untuk kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Harus diniatkan untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang ada di kanan kita maupun di kiri kita. Harus ada niat seperti itu, karena kita sudah didoain sama yang ya, sama imam, sama orang yang ada di samping kita. Jadi balas lagi ya. Nah, dalam Al-Quran, Fa'idha quyitum bitahiyati fahayu bi ahsana minha aw rudduha, ini aw ruddu. Jika kita sudah diperlakukan oleh orang dengan baik, maka sepantasnya kita pun harus sama berlaku seperti itu. Ini ayat Al-Qur'annya ya. Jadi ketika kita bertamu pada orang, kita dihormati. Giliran orang itu bertamu, kita harus balas lagi. Bila perlu balasnya lebih baik ya. Fa'idha quyitum bitahiyati fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ayatnya. Kita saling membalas dengan kebaikan dengan yang lebih baik. Fayakwihi, maka niat man, orang ala yamini ya, yang ada di sebelah kanan kita, al-musalimu bitaslimatis saniyati, dengan salam yang kedua. Waman ala yasari, dan bagi orang yang ada di posisi kiri ya, bil ula, dengan salam yang pertama. Waman khalfahu wa amamu bi ayyihi masya, dan dari mana arah ya, arah depan maupun belakang, intinya saling mendoakan, intinya saling mendoakan. Dan ini wabil ula aula, sedangkan salam yang pertama aula itu lebih utama. Artinya bagi orang yang posisinya ada di sebelah kanan, ketika mendapatkan salam yang pertama itu lebih afdol dan lebih baik. Kelihatannya ini remeh ya, kelihatannya mungkin ini biasa, padahal ini ada keterangannya, ada penjelasannya tentang tata cara salam. Farun, cabang masalah. Furuun, cabang masalah. Yusannu, disunahkan niyatul khuruji minas sholat, niat untuk keluar dari sholat bitaslimatil ula, dengan salam yang pertama. Ketika kita salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah niat bahwa kita sudah selesai sholatnya. Ya. Kemudian furujan, keluarnya ini untuk menghindari minal khilafi, adanya perbedaan di wujubiha, tentang kewajiban salam yang pertama itu bahwa hukumnya wajib ya, atau yang kedua hukumnya wajib. Ini ada perbedaan seperti itu ya. Tapi ini sunnah bagi kita ketika sholat sudah berakhir itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita niatkan bahwa sholat kita sudah selesai. Wa yudrija salama wa yudrija ayyusan yudrija salama, artinya disunahkan mempercepat bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnah untuk dipercepat, asalkan tetap bacaannya tidak mengurangi makhrajnya. Karena buru-buru misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini enggak, tapi tetap matobi'inya ke bawah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Matobi'inya tetap terbawa. Wa ayyabtadi'atu mustaqbilal biwajhil qiblatan, dan dengan mengawali dengan menghadap arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tetap ke kiblat, baru alaikum warahmatullahnya baru memalingkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya Pak? Bisa dipahami? Saya. Wa ayyadiyahu, dan dengan mengakhirinya ma'a tamamil iltifat, dengan sempurnanya menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai benar-benar loh, itu sudah selesai. Menolehnya sudah dianggap sempurna. Seperti itu. Ya. Wa ayyusallimal ma'mumu ba'da taslimatil imam. Ayyusannu yusallimal ma'mum, artinya disunahkan bagi makmum ketika mengucapkan assalam itu sebaiknya setelah dua salamnya imam. Imamnya selesai dulu. Kadang-kadang ada orang imamnya berdoa assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak ikut assalamualaikum warahmatullahi, padahal imam masih ada satu lagi assalamualaikum warahmatullahi, dia ikut-ikutan. Sempurnakan dulu bacaan salam dari imam baru kita. Jadi ketika imam begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini keterangannya seperti itu. Wa ayyusalimal ma'mum ba'da taslimatai al-imam. Ya, mengucapkan salam itu setelah sempurnanya ucapan salamnya imam. Warabi'a asyaraha, dan rukun sholat yang ke-14 tertibun baina arkaniha, yaitu tertib, ya, terstruktur dengan baik rukun-rukunnya dari mulai awal sampai dengan akhir. Al-muqaddimatu kama dzikra, sebagaimana sudah dijelaskan di awal tentang urutan-urutan rukun sholat. Wa in ta'ammada, jika ada orang yang sengaja nih al-ikhlala, merusak bitartibi, susunan ketertiban rukun-rukun sholat, bitakdimi ruknin fi'liyin, seperti mendahulukan rukun fi'li misalnya, ka'an sajadah qabla ruku, seperti orang yang sujud sebelum ruku dia sudah sujud duluan, kecuali kalau melakukan praktek sujud tilawah. Kalau sujud tilawah memang kita nggak ruku dulu, ya, misalnya wasjud wa qatarib, kita langsung sujud karena mau mempraktekkan sujud tilawah, meskipun ini hukumnya sunnah, ya. Terus begitu sujud tilawahnya selesai, kita berdiri lagi sebentar baru ruku. Nah, ini misalnya ada orang sholatnya lagi ngeblank, belum ruku dia langsung sujud. Nah, ini ya, kali aja ada orang yang seperti ini, karena ada saking pusingnya lagi, ya, banyak masalah, kadang-kadang ruku sampai tinggalan, tiba-tiba langsung nyosor aja sujud gitu. Ya, ini gimana orang kayak gini? Kalau sengaja, ya dosa, ya batal. Kecuali kalau lupa, nanti diganti dengan sujud. Batalat sholatuhu, maka sholatnya jadi batal, ya. Belum ruku udah sujud duluan. Amma taqdimu rukni qauli, adapun mendahulukan rukun qauli, wala yadurru, maka tidak membahayakan illa salam, kecuali misalnya ada orang ketika mau sujud dia mengucapkan asyhadu alla, itu enggak apa-apa, ya, bagi orang yang paham mengerti itu enggak sampai merusak, ya. Illa salam, kecuali salam. Kalau salam tidak boleh didahulukan, salam itu adanya di akhir. Makanya definisi sholat itu adalah, ya, sesuatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi salam nggak boleh didahului, harus adanya di akhir. Tertibu dan tertib baina sunani, di antara sunnah-sunnah, kasurati ba'dal fatihati, seperti surat-surat setelah al-fatihah. Jadi membaca surat setelah al-fatihah punya sunnah dan itu termasuk ketertiban. Cuman masalahnya bagi imam ketika dia menjadi imam di sholat-sholat yang jahar, yang dibaca keras, itu ketika di rakaat pertama harusnya posisi suratnya jangan
Misalnya gini, kayak tadi saya sudah membaca surat Ali Imran di rakaat pertama. Berarti rakaat keduanya surat yang kesininya jangan Al-Baqarah. Jadi urutan penempatan di Al-Quran. Misal di rakaat pertama dia membaca surat Al-Zalzalah, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Maka di rakaat keduanya Wal Adiyat, urutan kesininya. Jangan Idza Zul di rakaat pertama, rakaat kedua membaca Lam Yakunil ya kembali. Harus keurutan sesuai dengan penempatan Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, kemudian seterusnya gitu. Dalam imam pun seperti itu makanya ketika sholat Jumat yang dibaca di rakaat pertama apa? Al-A'la kan, Sabbi isma rabbikal a'la. Dengan rakaat keduanya Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah. Urut gitu. Ya, mohon yang jadi imam ketika rakaat pertama sudah dibaca ayat yang lebih urutannya lebih tinggi, berarti rakaat keduanya ke bawah. Wal Adiyat di rakaat pertama, berarti rakaat keduanya Al-Qari'ah. Ayat pertama di rakaat pertama Al-Hakumut, rakaat keduanya Wal Asri, terus gitu, terus ke bawah sampai urutan sampai An-Nas gitu. Penempatan di dalam Al-Quran. Buat doai dan doa dari mulai doa iftitah ya, pada tasyahudi wassolati dan setelah tasyahud dan sholawat. Syartun merupakan syarat bil iktidadi untuk mendapatkan bisunniyatiha, untuk mendapatkan sunnah-sunnah sholat. Jadi ketertiban membaca doa iftitah, keserasian ya, kesesuaiannya itu merupakan kesunahan ya. Ini adalah sesuai dengan yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walau saha, jika lupa ghairu makmumin, selain makmum fitartibi dalam urutan-urutan rukun sholat, bitarki rukunin dengan meninggalkan rukun, kaan sajadah qabla ruku'i, seperti orang yang sujud duluan sebelum ruku. Belum ruku tapi sudah sujud duluan ya. Rakaat atau rakaat qabla al-Fatihah, sebelum membaca Fatihah. Belum baca Fatihah langsung ruku aja. Nah ini lahu, maka sia-sia ma fa'alahu hatta ya'tiya bil manshubi. Maka semua yang dia lakukan di dalam sholat tadi percuma. Faqad lahu, maka sia-sia ya. Fatihah nggak dibaca, padahal Fatihah rukun. Nggak dibaca, itu sia-sia, percuma. Nah, sholatnya tidak menghasilkan apa-apa, hanya capek saja. Suruhnya berapa? Masih belum ya? Baik. Baik tadzakkara, maka jika ia ingat qabla buruhi mislihi atabi. Tapi ketika dia pas mau sujud, padahal dia belum ruku, kemudian dia ingat, buru-buru kerjakan rukunya dulu, kemudian baru sujud. Selama ini saya harus praktekkan kayaknya nih, kalau enggak ini Pak, bagaimana orang yang misalnya sholatnya lupa, kan ada itu dia misalnya gitu dia belum ruku tapi mau sujud duluan, tapi posisinya baru seperti ini karena dia mungkin lagi banyak pikiran. Begitu selesai membaca surat setelah Fatihah dia langsung mau sujud aja, padahal harusnya ruku dulu. Tapi posisinya masih seperti ini. Kalau masih seperti ini lebih baik langsung berdiri, langsung ruku. Tapi kalau sudah terlanjur begini, ya sudah, ini mah udah langsung sujud. Nanti rukunya diganti dengan sujud sawi. Jadi ada aturan kalau sudah mencapai batasan untuk sujud ya sudah terlanjur ya, udah terlanjur. Nah, seperti halnya orang yang ketika lupa harusnya di rakaat kedua dia harusnya tahiyat, kemudian dia sudah berdiri dan terlanjur tegak, ya sudah lanjutkan saja. Jadi nanti tahiyat awalnya diganti dengan sujud sawi. Ya kadang persoalannya orang udah terlanjur begini langsung turun lagi. Ya ini masalahnya adalah seperti itu. Ya.
ya. Jadi posisi kalau sudah terlanjur mengarah ke sempurna ya ke arah berdiri, ya mendingan langsung berdiri saja. Harusnya di rakaat kedua dia tahiyat, mungkin lagi banyak pikiran, dia langsung Allah, baru ingat oh iya, harusnya apa? Tahiyat. Tapi kan ini sudah sempurna, ini sudah mendekati sempurna berdiri. Baiknya diteruskan saja. Seandainya itu terjadi di sholat jamaah, ya nanti diganti dengan sujud sahwi. Jadi imamnya yang ngasih kode ya, lakukan sujud sahwi. Karena imam yang salah sebenarnya, makmumnya mungkin nggak salah, imamnya yang salah mungkin lagi kurang konsentrasi sehingga terjadi kesalahan seperti itu. Yang mana tadi ya? Wa illa, jika tidak fasayati bayanuhu, maka penjelasan tentang hal ini akan dijelaskan nanti. Au syakka, atau ragu-ragu wa makmum, yaitu selain makmum fi ruknin, dalam masalah rukun, hal fa'ala amla, apakah saya tadi sudah rukun atau belum ya, tadi saya sudah tahiyat awal atau belum ya. Kadang-kadang keraguan seperti ini muncul, apalagi ketika kita sholat sendirian dan sholatnya lagi ngeblank. Kadang-kadang tadi saya sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga ya, sudah tahiyat awal atau tidak. Nah ini sering terjadi seperti ini ketika kita sholat sendirian, terutama lagi nggak khusyuk ya. Nah ini, maka pastikan, kita yakin, oh kayaknya tadi saya baru 2 rakaat gitu. Jadi jangan mengambil yang jumlah banyak. Oh saya sudah 3 rakaat kayaknya. Harus tetap mengambil jumlah yang sedikit, yaitu 2 rakaat. Meskipun sebenarnya sudah 3 rakaat. Ya, seperti itu. Jadi dalam sholat terkadang gangguan iblis, setan ya, memang luar biasa. Oleh karenanya kita harus membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Itu dibaca dulu supaya menghadirkan ya rasa khusyuk, ya hadirnya kalimat Allah di dalam pikiran dan hati kita. Baik, waktunya sudah habis, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Yang dapat saya simpulkan bahwa ini sudah sampai rukun yang ke-14 ya. Jadi hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan salam dan yang lain sebagainya ya, ini tolong dikerjakan dengan baik, kita bisa lakukan dengan maksimal ya. Karena ini ada rujukan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, agar sholat kita menjadi sholat yang baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah karim, ya mujib as-sa'ili, ya zal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan takbir, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afina 'amma wa yukrahu mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma sunna fahman nabiyyin Muhammadul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bil amni wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zidna min a'mali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.